Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita di pagi ini dengan kita bersama-sama mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin jami'il malaikatil muqarrabin lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع سادتنا ومشايخ أصوله وفروعه له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surah At-Tathur. Sebelumnya kita selesaikan kemarin penjelasan atau nasihat dari guru kita Profesor Zaini Dahlan di surah Al-Qari'ah. Kita masuk ke surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Mohon minta. La tarawunnal jahim. Mohon. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, surah ini kita baca penjelasan beliau di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Takatsur. Surah ini mengingatkan manusia yang mudah terlibat dalam perlombaan, menumpuk harta, dan membanggakan yang dianggap sebagai ciri keberhasilan hidup, dan kepandaiannya memburu harta dan kedudukan. Seluruh hidupnya untuk mencari harta dengan cara apapun, lalu memamerkan serta menggunakan untuk kepuasan nafsu. Harga diri akan sangat tersinggung bila terganggu semangatnya mengais harta. Sikap demikian akan dipertahankan sampai maut merenggutnya. Mereka bisa sadar sewaktu masih hidup. Juga bisa sadar ketika ajal sudah di depan mata. Mereka pasti akan sadar ketika melihat janji-janji Allah
terpampang di hadapannya ilmu yakin. Kesadaran yang baru datang setelah melihat jahanam adalah kesadaran yang terlambat dan sama sekali tidak berarti. Kenikmatan Allah tidak cukup dibanggakan, tetapi harus disyukuri dengan cara yang benar dan maksimal. Semua kenikmatan harus dipertanggungjawabkan dari mana didapat dan untuk apa kenikmatan itu dibelanja. Oke, ini pengantar dari surah At-Takatsur yang ditulis oleh guru kita, Profesor Yani Dahlan. Yang laki-laki ini mengingatkan tentang tabiat manusia, tabiat kita semua, ya. Tabiat kita semuanya yang lebih suka dengan kemewahan dunia. Mungkin kalau bagi kita yang mahasiswa itu belum terlalu terasa. Tapi nanti ketika Anda sudah mencoba mencapai titik karir tertentu atau titik keberhasilan tertentu dalam usaha bisnis misalnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, usia 40-an tahun, biasanya jalan keberhasilan kan sudah semakin tampak. Dan itu Anda secara ekonomi juga sudah semakin mapan. Itu terasa, itu akan terasa. Kalau sekarang karena masih mahasiswa dan tantangannya belum itu. Tantangannya itu belum harta. Biasanya kan di mahasiswa itu tantangannya wanita. Ya, tantangan godaan orang itu kan sesuai dengan zamannya juga tuh. Kalau anak-anak itu tantangannya dengan permainan. Usia-usia sampai dengan remaja itu godaannya dengan permainan. Nanti melangkah ke atas sedikit godaannya perempuan. Nanti makin tua, nanti godaannya ketika sudah semakin menguasai harta, ya godaannya harta. Ketika sudah punya harta, godaannya wanita lagi. Terus akhirnya mubeng aja nggak selesai-selesai. Dan kemudian ada kedudukan. Gitu ya. Kita godaannya kedudukan. Ketika sudah punya harta, punya tahta, itu godaannya wanita lagi. Mubeng aja. Ya. Nah ini kita diingatkan dengan ayat-ayat ini. Yang ini menjadi tabiat meskipun pada umumnya itu terjadi kepada orang-orang yang secara ekonomi mapan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ini berlaku kepada siapa saja yang sebenarnya ekonominya juga tidak mapan. Karena ini mental yang dibina oleh Al-Quran itu bukan disasar kepada orang tertentu, tapi semua manusia. Karena ini mental yang bisa menjangkiti semua manusia. Quran itu betul-betul melatih mental kita. Miskin yang berwatak rakus dan sombong ya banyak. Ya. Kaya yang berwatak sombong rakus juga banyak. Jadi memang mental al-hakumut takatsur at-takatsur ini bukan hanya melekat kepada orang yang kaya. Kadang juga kepada orang miskin yang bermental kaya. Bermental kaya ini bermental pengen terlihat. Jadi dia hanya akan mementingkan kulitnya, bagaimana dia terlihat di mata orang lain itu menjadi wah, hebat, wow, dan seterusnya. Baik. Alhaakumut takatsur. Berlomba merebut kemewahan akan membuat kamu lalai. Sebenarnya alhaq itu kita akan menjadi binasa. Lalai. Alhaakumut takatsur. Ya, memang di usia-usia kita ini usia-usia yang mencoba meraih reputasi. Jadi kita kan sedang menumpuk portfolio hidup dengan berbagai macam prestasi.
Tapi memang harus, ini lagi-lagi kita tuh harus bermain di aspek niat. Itu kita tujuannya itu ketika kita meraih sesuatu itu. Apakah di situ terselip untuk kebanggaan diri? Ataukah di situ memang ada tujuan yang lebih mulia lagi di atas itu? Itu yang bisa tahu kita sendiri. Dan godaan untuk bisa berbelok tujuan itu selalu ada. Semula orang itu mungkin sudah lurus di jalan Allah. Begitu sudah lurus, godaannya itu dia akan merasa paling lurus. Kan gitu biasanya ya. Itu akan selalu begitu. Maka tidak ada orang yang tanpa goda. Semua manusia itu punya tingkat godaan yang berbeda-beda dan masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan. Dan yaitu gradasi godaan tadi. Kan orang yang sangat alim sekalipun itu godaannya ya di kealimannya itu. Orang yang sudah abid, godaannya di abidnya itu. Godaannya di abidnya. Tapi juga bukan berarti kita akan menghindari menjadi abid karena takut godaannya abid. Kita juga tidak perlu menghindari bersedekah karena takut godaannya sedekah ikhlas. Saya tidak mau sedekah karena takut keikhlasan saya terganggu. Nah, itu juga nggak tepat. Karena itu harus dilatih terus, dilatih terus. Dilatih terus. Cara untuk menghilangkan itu ya dengan kita menggempur terus itu dengan amaliyah yang kontinu. Misalnya kita takut ujub dalam amaliyah istiqomah kita. Bukan dilawan dengan cara tidak istiqomah. Tetapi justru itu kita gempur terus dengan sikap istiqomah. Supaya setan yang menggoda keistiqomahan tadi untuk menimbulkan sikap ujub, itu dengan sendirinya akan terkikis. Sifat ujub itu kan akan melekat atau akan ditempelkan, godakan oleh setan itu kepada orang yang sudah baik. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk liang kubur. Jadi memang sepanjang manusia itu masih hidup di dunia, godaan untuk at-takatsur itu selalu muncul. Kita baca penjelasan beliau ya. Surat ini memperingatkan banyaknya orang yang terjerumus pada perlombaan yang menguras tenaga dan pikirannya. Seluruh waktu hidupnya tersita, tak terpikir bahwa usianya makin pendek dan tenaganya makin lemah. Dan tidak lama lagi ia meninggalkan dunia yang disayangi. Padahal hidupnya bukan untuk itu. Ia mempunyai tugas luhur yang akan dipertanyakan di hadapan Allah. Harta yang dicintai sepenuh hati tidak akan menyelamatkan juga keturunan yang sangat disayangi. Dan kedudukan kecuali bila diarahkan sesuai petunjuk Allah, Tuhan yang memberikan segalanya. Ibnu Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa surah ini turun karena terjadinya persaingan memburu dan menumpuk harta di kalangan Ansor. Itu antara Bani Quraidah dan Bani Haris yang saling membanggakan kekayaannya dan leluhurnya. Persaingan memang terjadi di mana-mana. Islam juga mengakui sahnya persaingan, terutama dalam perdagangan. Asal dilakukan dengan sportif dan jujur, tidak merugikan dan mematikan mitra dagangnya. Hal yang demikian itu berlaku di mana dan kapan saja. Yang perlu diperhatikan ialah persaingan berjalan dengan jujur tanpa mendorong pelakunya lalai tugas yang lebih penting atau melanggar aturan yang harus ditaati. Keinginan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak sah-sah saja. Hal tidak dijadikan tujuan yang menjurus membolehkan segala cara.
Yang terjebak pada lomba kekayaan dan kemewahan tidak akan menyadari bahaya yang mengintai di hadapannya sampai ia meninggal dan tidak ada lagi waktu menebus kekecewaan. Rasul menyebutkan bahwa keinginan seseorang untuk memiliki harta tidak akan surut tetapi akan terus membengkak sampai ia menutup mata. Ini penjelasan dari beliau dengan bahasa yang khas nasihat. Buku ini ditulis oleh beliau di usia-usia senjanya, di usia-usia beliau sudah hampir menjelang 90-an tahun. Jadi memang sudah kaya betul dengan pengalaman hidupnya. Mulai dari masa kemerdekaan beliau lahir kan. Beliau itu lahir tahun 1926. Kalau 26 beliau. Dia meninggalnya tahun 2017. 17 18 masih. Jadi ini nasihat beliau memang syarat dengan pengalaman hidup beliau. Bagaimana pengamatan beliau terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan juga penghayatan beliau terhadap ayat-ayatnya. Nah, beliau insya Allah terbimbing oleh Quran ketika memberikan nasihatnya itu. Nah, ada orang-orang yang dia itu begitu mencurahkan semua energi dan tenaganya itu untuk bermewah-mewahan. Karena memang kalau kita melihat sisi keduniaan orang itu tidak akan pernah putus. Ya. Kita akan terus pengen punya begitu. Begitu. Ya misalnya kita punya kamar 5. Sebenarnya yang kita tempati cuma 1. Ya. Kita punya, akhirnya begitu. Kita harus menyadari. Kita punya piring, punya nasi 1 bakul. Yang kita makan juga cuma sepiring. Jadi orang kalau menyadari itu tinggal lebih enak ya. Kita tidak terlalu ngoyo. Oke. Kita baca ke ayat berikutnya. Kalla saufa ta'lamun, jangan demikian. Kamu kelak akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi jangan demikian. Kamu sungguh akan tahu. Nah, ini ada kalla saufa ta'lamun. Kamu nanti akan sadar. Tsumma kalla, ada tsumma itu menunjukkan jeda waktu yang panjang. Kalau kesadarannya tidak terjadi sekarang, maka kesadaran yang kedua itu akan terjadi di nanti. Jadi maknanya di situ, kalla saufa ta'lamun. Kita akan disadarkan dengan mungkin ketika masih di dunia kita akan sadar bahwa betapa at-takatsur itu sangat merugikan. Menyita energi, melelahkan, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan energi kita kesedot semuanya ke sana dan jiwa kita pun lelah untuk menghadapinya. Kesadaran itu bisa jadi akan muncul ketika kita masih ada di dunia. Tetapi jika tidak, maka summa kalla saufa ta'lam. Kalau tidak, maka kesadarannya pasti akan terjadi nanti. Jadi ini pilihan, apakah kita ini akan sadar pada saat ini, atau kita baru tersadar ketika sudah mati. Jadi di ayat-ayat lain kan kita temukan ini ya, orang yang sudah meninggal itu pasti semuanya akan menyesal. Bahkan mereka minta dihidupkan kembali meskipun hanya sesaat untuk bisa beribadah. Ada yang dia pengen dihidupkan kembali untuk bisa bersedekah banyak-banyak. Jadi kesadaran itu pasti akan dialami oleh manusia. Kesadaran, apakah kesadaran itu nanti berbentuk penyesalan yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki,
ataukah penyesalan yang sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Nah, orang yang saufa ta'lamun tadi itu ketika masih di dunia. Jadi kita sadar ketika kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, memperbaiki yang salah di sebelumnya. Ya, kalau kita sudah berusaha maksimal, itu pasti Allah akan ampuni. Karena kita tidak boleh memutus rahmat Allah atau kita menghakimi bahwa Allah seakan-akan tidak punya rahmat. Sehingga kita berputus asa, kita mohon pada Allah seakan-akan nggak lagi diampuni. Gitu. Tidak ya. Ya kita harus ini. Kalau kita sudah berusaha maksimal untuk bisa meraih rahmatnya Allah, insya Allah pasti Allah ampuni. Ya. Jadi ini kesadaran pertama itu diharapkan kesadaran yang kita masih bisa memperbaiki kesadaran di dunia. Jangan sampai tsumma kalla saufa ta'lamu. Jangan sampai kesadaran itu justru terjadi nanti. Kata-kata tsumma itu kan beda yang panjang. Dan saufa itu menunjukkan kesadaran yang saufa sama sa itu kan berbeda ya. Kalau sa itu sama-sama akan, tapi akannya itu dekat. Ana sa'akul. Nah, itu sa'akul itu dalam waktu dekat. Kalau saufa itu waktunya panjang. Jadi tidak dalam waktu dekat. La saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Dalam waktu dekat. Ini juga bisa kita maknai. Setelah kiamat sughra kita, kematian kita baru sadar. Dan nanti di akhirat itu kita juga baru sadar. Yang kiamat kubro, ketika dibangkitkan kembali itu, kita sadar lagi. Dewa, dan seterusnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh, andai saja kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin. Jadi memang agama kita itu, kita harus mengetahui sampai ilmu yakin. Keberadaan akhirat itu kita harus sadari, kita harus pahami sebagai sesuatu yang ilmu yakin. Betul-betul yakin kita itu pasti ada karena dasarnya ilmu. Kita tahu betul, kita sebagai orang beriman, kita percayai adanya kiamat, adanya akhirat. Itu karena ada berita wahyu yang pasti benar. Bahkan mungkin bisa sampai hakul yakin. Kan ilmu yakin, kalau hakul yakin itu kan kita betul-betul menyaksikan. Anda percaya adanya Amerika. Karena ada berita-berita tentang Amerika. Ilmu yakin. Tetapi Anda percaya adanya Amerika karena Anda sudah pernah menginjakkan kaki di Amerika. Itu hakul yakin. Jadi kan sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ilmu yakin ini dasarnya kita tahu karena diberitahu dengan sesuatu yang kebenarannya itu pasti. Quran itu kebenarannya pasti yang menginformasikan tentang kondisi kiamat. Maka kita ilmu yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Andai saja kamu tahu tentang ilmu yakin. Terlalu yakin. Kamu yakin betul bahwa itu datangnya kiamat. Itu latarawunnal jahim. Pastilah terbayang olehmu neraka jahim. Memang lagi-lagi yang bisa mengingatkan kita untuk berbelok dari supaya tidak takatsur itu ya kematian. Maka bunyi ayat tadi itu kan runtutannya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kenapa kok ayatnya kok diikuti dengan hatta zurtumul maqabir? Memang kematian itu sebagai nasihat terbaik untuk hidup. Lagi-lagi kita sampaikan kesadaran akan kematian itu justru meningkatkan kesadaran akan kehidupan. Itu juga memang kita akan diingatkan dengan sifat yang paradoksal begitu ya. Kesadaran akan pentingnya kesehatan itu ketika kita dalam kondisi sakit. Ya. Sadar ketika kita sakit itu justru akan meningkatkan sadar ketika kita.
Sadar ketika kita hidup itu akan diingatkan dengan kesadaran tentang terus ya. Jadi memang Quran itu memberikan pengingat kepada kita itu dengan peristiwa-peristiwa yang paradoksal, menjadi lawan dari peristiwa. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Lalu kamu melihat dengan mata kepala sendiri. 'Ainal yaqin. Neraka jahim tadi betul-betul terlihat dengan mata kepala sendiri, itu baru akan sadar. Nah, kita jangan sampai begitu. Hendaknya kita sadar itu sudah sampai cukup di ilmu yakin saja, itu sudah cukup. Kita tidak perlu tidak percaya adanya Amerika hanya gara-gara kita belum pernah melihat Amerika. Ya kan? Kita cukup percaya dengan berita yang benar. Kita percaya adanya akhirat. Itu tidak perlu kita harus melihat akhirat dulu. Karena kalau sudah itu terjadi kan nggak bisa balik lagi. Ya, makanya kalau ta'lamuna ilmal yakin, andikan kamu tahu tentang ilmu yakin, sudah sampai ilmu yakin saja, itu sudah cukup menyadarkan. Tidak perlu sampai ainul yakin. Tidak perlu sampai kamu melihat. Istilahnya begini, kita disadarkan cukup dengan kepengetahuan kita. Kita tidak perlu dibenturkan atau kita dalam kondisi misalnya dijedutkan kepala kita itu baru kita sadar. Kita tahu rasanya sakit kepala dijedutkan ke tembok itu dengan rasa kita sendiri. Tidak perlu kita merasakan dijedutkan kepala kita ke tembok, kan gitu ya. Jadi bagaimana rasanya sakit itu tidak harus dirasakan rasa sakitnya. Tapi cukup kita tahu bahwa dengan pengetahuan kita bahwa itu sakit itu sudah cukup menyadarkan. Nah, ini maksudnya bahwa kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Kira bahwa andikan kita sudah cukup tersadarkan dengan ilmu yakin kita, itu kita tidak perlu lagi, kita harus sadarkan dengan ainul yakin. Kita tidak perlu menyadari adanya neraka jahanam itu ketika kita sudah masuk ke neraka jahanam. Tetapi kita sudah tahu adanya neraka jahanam itu karena pengetahuan kita yang kita yakin dengan ilmu itu, yang ilmu yakin karena berita wahyu. Ya, saya kira ini beberapa yang kita menjadi renungan kita, gitu, supaya kesadaran kita bukan kesadaran yang terlambat. Ya, apapun kesadaran baik itu meskipun agak terlambat masih baik, tapi jangan sampai kemudian kesadaran kita ini ketika kita sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Baik, saya kira itu yang kita baca, kita renungi di pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.